Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Aldira dengan NIM 120 122 1047. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan data mining. Tabel Fontana yang pertama, apa itu data mining? Kedua, fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma. Yang ketiga, data mining dalam business intelligence. Kita masuk ke yang pertama, apa itu data mining? Data mining adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan insight atau informasi penting di dalamnya. Data mining sebagai multiple disiplin. Data mining disebut multidisiplin karena melibatkan berbagai bidang ilmu yang saling bekerja sama untuk memahami dan menganalisis kumpulan data dalam jumlah yang besar. Beberapa disiplin ilmu yang terlibat dalam data mining antara lain statistika. Statistika digunakan untuk menganalisis data dan menemukan hubungan atau pola di dalamnya. Lalu machine learning. Machine learning menggunakan algoritma untuk memproses data dalam jumlah besar. Algoritma machine learning memungkinkan komputer mempelajari pola dari data untuk membuat prediksi. Lalu database. Data mining membutuhkan sistem yang kuat untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dalam jumlah besar. Data mining sebagai evolusi teknologi. Data mining dapat dianggap sebagai evolusi dari teknologi informasi karena ia berkembang seiring dengan kemajuan dalam berbagai bidang teknologi, terutama teknologi database dan AI. AI memungkinkan otomatisasi proses data mining sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan data mining memanfaatkan teknologi database untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Kita masuk ke yang kedua, fungsi data mining berdasarkan metode atau algoritma. Yang pertama itu correlation atau korelasi. Fungsi korelasi membantu dalam menemukan apakah ada hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antara variabel. Nah, contohnya itu dalam analisis pemasaran, korelasi dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara jumlah iklan yang ditayangkan dan peningkatan penjualan produk. Yang kedua, clustering atau pengelompokan. Fungsinya untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik serupa ke dalam suatu cluster. Nah, clustering ini berguna untuk segmentasi data. Contohnya itu perusahaan e-commerce menggunakan clustering untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka, sehingga dapat menawarkan promosi yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, regression atau regresi. Fungsinya ini untuk memprediksi dan estimasi. Contohnya itu dalam bidang keuangan, regresi digunakan untuk memprediksi tren harga saham berdasarkan suku bunga, inflasi, dan data historis. Lalu yang keempat, classification atau klasifikasi. Fungsi ini mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi berguna untuk pengenalan pola dan pengambilan keputusan. Contohnya itu dalam deteksi email spam. Algoritma klasifikasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah sebuah email adalah spam atau bukan. Yang kelima, time series data analysis atau analisis deret waktu. Fungsinya untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis. Nah, contohnya itu dalam ramalan cuaca, analisis deret waktu digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca di masa depan berdasarkan historis data cuaca. Lalu yang terakhir adalah association atau asosiasi. Nah, ini fungsinya untuk menemukan pola yang sering muncul bersama. Contohnya dalam analisis keranjang belanja di e-commerce, asosiasi digunakan untuk menemukan produk-produk yang sering dibeli bersama, seperti misalnya roti dan selai gitu, dan sebagainya. Kita masuk ke yang ketiga, data mining dalam business intelligence. Mengapa data mining penting dalam business intelligence? Nah, data mining sangat penting dalam business intelligence karena membantu organisasi mengubah data mentah
menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa data mining penting dalam bisnis intelijen. Pertama, meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, data mining ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data historis untuk membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya itu kayak perusahaan retail seperti Walmart misalnya, menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian pelanggan dan mengoptimalkan inventaris mereka, sehingga dapat mengurangi biaya gudang, penyimpanan, dan meningkatkan ketersediaan produk. Lalu yang kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Nah, dengan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal. Contohnya itu kayak Amazon yang menggunakan data mining untuk menganalisis riwayat pembelian pelanggan, sehingga dapat memberikan rekomendasi produk yang relevan. Yang terakhir itu optimasi proses bisnis. Data mining membantu dalam mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dalam proses bisnis, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Contohnya itu perusahaan manufaktur yang menggunakan data mining untuk menganalisis data produksi dan menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam materi ini. Eh, itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.